pertama kalinya aku lihat salju. Jadi menurut Fatan, kalau kita lihat yang indah, ucapannya bukan kawaii, tapi kirei. Karena kata kawaii itu untuk manusia. Kalau untuk pemandangan yang cantik seperti ini, kita bilangnya kirei. Dan kalau kalian perhatikan Gunung Fuji yang puncaknya ada salju, biasanya kalau winter saljunya itu sampai menutupi pos 8 ini. Itu ada gerbang. Di sini ada pendaki yang sepertinya lagi ngantri. Jadi kita mau nunggu aja biar agak legang supaya nggak kelamaan diem gitu. Kemungkinan pos 9-nya di sini dan setelah pos 9 baru jalur summit. Di pos 8 ini ada toiletnya. Tuh, dan bayarnya 300 yen atau 30.000. Jalurnya sudah terlihat jelas. Gerbangnya orang Jepang. Gerbangnya Nihongo, Nihonjin. Jalurnya. Aku meninggalkan pos 8 di jam 5.20 dan sekarang menuju pos 9. Kalian lihat jalurnya. Akan naik ke sana, lalu ke kiri. Udah. Mataharinya sudah muncul, tapi dia tertutup awan. Jadi matahari tidak bersinar dengan sempurna. Jadi tetap dingin. Meskipun ada matahari. Ini udah pakai penghangat di tangan karena dingin banget. Dan dari pos 8 itu ketinggiannya 3.200 dan puncak Gunung Fuji ini ketinggiannya 3.776 mdpl. Jadi kurang lebih kita akan naik 500 mdpl lagi. Karena emang sepertinya oksigennya makin tipis. Karena tadi aku lihat pendaki Jepang itu mereka pakai oksigen yang single terus disemprot gitu. Bagaimana dengan aku yang orang pulau ini? Tapi kalian lihat kan view-nya di belakang. Cakep banget. Ya, tuh jalur ke sana. Kalian lihat tuh ada tali-talinya. Kayu yang diselip-selipin uang koin seperti ini. Itu pos 9. Sudah di depan mata. Akhirnya sampai di pos 9. Aku tempuh dari pos 8
46 menit dengan jarak 58 meter. Dan sekarang pos 9 ini ketinggiannya 3.300 sekian atau 3.400. Jadi hampir sama ketinggiannya dengan Gunung Raung. Oh, oksigennya benar-benar tipis banget. Setiap aku jalan, aku tuh ngantuk banget. Ini salah satu tanda bahwa gunung tersebut oksigennya semakin ke atas semakin menipis. Ditandai dengan ngantuknya kita. Wah, dibuat ngerem gini aja enak banget. Nenek-nenek, oma-oma naik gunung. Tapi kalian jangan salah ya, orang Jepang itu kuat banget jalan. Dan orang Jepang itu kalau jalan cepet banget. Dan batene. Rata-rata yang mau summit ke puncak Gunung Fuji ini, carrier-nya dibawa, pasnya dibawa. Jadi mereka nggak simpan pasnya di penginapan. Jalurnya udah batu yang ditata dengan rapi. Kalau kalian lihat ada jalur eskavator, jadi sepertinya mereka memang buat jalur di gunung ini menggunakan eskavator dengan alat berat. Dia bikin jalan, bikin jalur, zigzag. Lihat nggak? Wow, rame. Ya, makasih. Pos 9 ini ketinggiannya 3.460 mdpl. Jadi kurang lebih kita akan naik 300 meter lagi. Situ. Itu. Escape, no sugar, no milk. Nikmatnya. Toilet. Ternyata toiletnya harus masukin receh 100 yen 3 kali. Karena untuk pakai toilet kita harus bayar 300 yen. Makan. Coba ini. Kita makan yang kenyang supaya bisa menghadapi tanjakan terakhir. Dari tanjakan terakhir dari pos 9 menuju puncak. Jadi di restoran ini dia jual oksigen. Kita bisa beli kalau kita butuh harganya 2.000 yen atau 200.000 lebih. Apa? Dulu aku sama Indra aja. Hai. Hai. Mau beli air di sini harganya 500 yen. 50.000, tahu gitu. Tadi tahu gitu kemarin beli di 7-Eleven 2 botol yang besar. Mount Fuji. Tujuh tepat meninggalkan pos 9
untuk menuju puncak. Sebelum puncak, kita akan menemui kuil dulu, lalu lanjut akan menuju puncak. Doakan supaya cuacanya tetap cerah seperti ini, dan anginnya juga semakin slow, semakin santai. Tepat di depanku sudah ada pos 9,5 Gunung Fuji. Ini beneran loh namanya pos 9,5. Aku sampai di jam 7:30, jadi dari pos 9 ke pos 9,5 ini aku tempuh 30 menit. Dan setelah itu kita akan lanjut untuk ke puncaknya. Puncaknya ini. Jadi di puncak Gunung Fuji itu ada kuil. Dan itu merupakan puncak Gunung Fuji. Yeay, akhirnya. Dan cuacanya sudah mulai turun kabut, jadi kita harus cepet-cepet supaya jalur tidak tertutup full oleh kabut. Akhirnya sampai di pos 9,5. Aduh, ngantuk banget. Enak banget, ngecas energi 15 menit, tidur. Kalau menurutku sih aku ngantuk karena oksigennya semakin tipis. Kalau Mbak Ayu bilang, karena semalam aku minum antimu waktu tidur. Mudah-mudahan setelah ini lancar sampai ke puncak. Dikit lagi, 1 jam lagi, 1 jam lagi. Dingin banget. Rata-rata di sini tuh pendaki yang naik ke sini semua pakai 2 trekking pole. Mau itu Jepang, mau itu Indonesia, dan memang kebanyakan orang Jepang yang pakai 2 trekking pole. Seperti ini. Oh. Ya, sudah di depan mata. Ayo, sedikit lagi. Kalian lihat nggak hijau-hijau itu? Hijau tua. Itu dipasang untuk mengantisipasi batu-batu yang kemungkinan besar bisa longsor. Jadi mereka pasang pengaman itu supaya pendaki tetap aman. Keren sih. Rinjani harus belajar nih. Rinjani harus belajar terus. Keren sih. Jadi kebanyakan yang naik gunung ini memang orang Jepang, orang Indonesia, sama orang China. Orang bulenya sedikit sih. Dan kebanyakan sih itu. Jepang, Indonesia, China. Mungkin kalau jalur Yoshida, dia tidak se ekstrim ini. Karena setahu aku jalur Yoshida itu yang paling landai dan yang paling populer dari 4 jalur Gunung Fuji ini. Ini lumayan banget buat kita berlindung dari angin. Selain untuk menghindari longsoran batu, ini juga sangat membantu kalau ada angin, kita bisa berlindung di sini. Kurang lebih tingginya 2 meter, dan ini sepertinya baja deh, karena keras. Pakai oksigen kayak gini. Karena memang nafas di sini tuh susah banget. Kita berhenti aja ngos-ngosan. Apalagi jalan. Sepertinya puncaknya tertutup kabut. Tapi nggak apa-apa, kita coba aja.
Fuji Summit. Puncak Fuji 200 meter lagi. Oh hai. Kita akan melewati ini satu kali lagi. Lalu belok kiri, belok kanan. Sampai deh. Kalian tahu nggak? Rasanya otakku ini beku. Dingin banget. Ini jari-jari udah kaku. Tapi aku udah pasangin hand warmer di sini. Jadi terbantulah. Selamat Bayu. Yan bate. Puncak Gunung Fuji. Jadi itu sebuah kuil Shinto Buddha yang memang sering didatangi oleh peziarah-peziarah yang ada di Jepang. Trek menuju summit batu-batuan, udah nggak ada pasir lagi, full batu. Ada batu besar yang diikat dong dia. Wah, keren banget sih. Tetap mereka pakai pengaman kanan kiri, tali, dan baja. Tinggal 10 meter lagi aku sampai di puncak Gunung Fuji. Luar biasa. Kalau berhenti dingin, kalau jalan terus nafasnya pendek banget. Nafasnya tuh super ngos-ngosan. Dan jarak dari pos 9,5 ke puncak itu 2 kilo 41 meter. Dan jarak yang aku tempuh 3 jam 50 menit. Luar biasa, akhirnya sampai. Dan jarak dari pos 9,5 ke summit itu 1 jam lebih. Dengan medan yang beraneka ragam dan angin yang brutal. Akhirnya sampai di puncak Gunung Fuji tepat di jam 9.20 menit. Sampai. Rencananya, aku dan teman-temanku akan mendatangi monumen di puncak Gunung Fuji. Ternyata kabutnya semakin tebal dan akhirnya kita mengurungkan niat untuk mendatangi monumen tersebut. Padahal durasi untuk ke sana hanya 10 menit. Di puncaknya, Gunung Fuji ini mempunyai kawah utama dengan diameter sekitar 500 meter dan kedalamannya kurang lebih 250 meter. Kawah Gunung Fuji berada pada titik tertinggi Gunung Fuji, yaitu di 3.776 mdpl yang berbentuk lingkaran yang biasa disebut dengan Kengamine. Pendaki juga bisa melakukan trekking dengan mengelilingi bibir kawah sepanjang 4 km dan ada jalur yang biasa disebut dengan Ohachi Meguri. Dan dari kawah Gunung Fuji kita bisa melihat panorama pemandangan gunung dari Yatsugatake, Alpen Jepang, bahkan Tokyo Skytree. Puncak Gunung Fuji ini cukup lebar, selain ada kuil, ada eskavator juga yang mondar-mandir. Selain itu, ada rumah makan dan juga toilet. Ada juga kuil-kuil kecil yang bisa kita jumpai setiap kita ingin mengitari bibir kawah Gunung Fuji. Aku sudah turun jam 11, jadi kita di puncak cuma 2 jam. Dan saat perjalanan turun, yang naik pun masih banyak. Di saat summit, waktu dari pos 9,5 menuju summit, kepalaku tuh sempat sakit. Sudah fix sih, itu gejala penyakit ketinggian.
Sampai di sini dulu vlog pendakian aku. Terima kasih banyak buat kalian yang udah sering ngikutin vlog pendakian aku. Semoga kalian suka dengan vlog pendakian aku di Gunung Fuji ini. Semoga jadi referensi buat kalian. Semoga suatu saat kalian juga bisa menginjakkan kaki di puncak tertinggi negeri Sakura ini. Dukung aku terus dengan cara like, komen, dan subscribe supaya aku makin semangat buat vlog di gunung yang lain. Terima kasih. Untuk pertama kalinya aku lihat salju. Ini salju Gunung Fuji. Kalau kalian tahu Gunung Fuji, gambar Gunung Fuji yang kadang setengah dari badannya itu tertutupi oleh salju. Ini dia biasanya tertutupi oleh salju. Itu kenapa Gunung Fuji hanya bisa didaki saat summer.